Halo, selamat malam Mas Tommy. Ayo, malam, Mas. Ya, Ya, Mas Tommy, ini masih dinas di Batang juga kah atau cuma waktu tahun 2016 saja? saya kan 2020 tuh pindah, terus ini balik lagi ke situ. Saya balik lagi ke kantor ini lagi. Sekarang ini balik lagi ke sini. Baru tahun ini balik lagi ke sini. Ditugaskan lagi di sini. Oke, baik. Silakan Mas Tommy, boleh diceritakan ceritanya dari awal ya? Silakan. Siap. Jadi ini ceritanya di awal tahun 2016. Kira-kira di bulan antara Maret sampai Mei lah. Saya lupa bulan apa gitu kan. Nah, awal ceritanya itu saya nih sama bos saya tuh sama atasan saya tuh kemana-mana selalu bersama, ya kan. Jadi setiap ada kerjaan selalu bareng lah berdua. Singkat cerita, setelah kami ada urusan survei lapangan, terus kami berkumpul di salah satu hotel di daerah, boleh saya sebutin daerahnya, Mas? Boleh. Daerah Pekalongan, kumpul di situ. Nah, biasanya saya tuh nggak pernah disuruh ikut naik ke atas untuk bergabung rapat. Lah, hari itu kita sampai di hotel jam 7, saya disuruh naik ke atas. Saya kaget, aduh Pak, saya capek Pak, saya di bawah aja. Nggak apa-apa Mas, saya naik ke atas. Nah, naik ke atas, ternyata beliau minta tolong difotokan. Nah, di situ saya foto 1, 2, 3 kali itu ketika ada beliaunya tuh burem. Tapi ketika beliau moto ke tempat lain, lah ini jelas, masuk kamu nggak bisa moto gitu kan. Saya foto lagi burem, itu belum ada firasat, kok burem ya gitu kan, belum ada firasat. Nah, Jumatnya kami kembali ke kantor, terus kami saya izin pulang ke Semarang. Nah, setelah itu Sabtunya masih komunikasi, jam 9 itu, lah setelah komunikasi itu lost contact Mas. Lost contact sampai kurang lebih 2 minggu itu, istilahnya atasan saya tuh kayak hilang gitu loh. Saya disuruh cari ke rumah sakit di sekitar Semarang, saya cariin nggak ada. Nah, pas malam minggu, pas 2 minggunya itu, di malam minggu itu saya dapat telepon dari beliau. Bapak nih, saya angkat kan. Halo Pak, gimana kabarnya, di mana Pak? Nah, ternyata istrinya, Mas, Bapak baik-baik aja, sehat kok. Minta tolong ya, besok ambil surat izin ke rumah sakit X lah, istilah gitu Mas ya. Nah, saya tanya, Bapak sakit apa? Oh enggak apa-apa, udah kamu ambil aja guys. Singkat cerita saya ambil ke sana, saya nanya-nanya sama susternya. Intinya kayak, Mas beliau ini flu, cuman beliau nggak percaya kalau beliau ini flu. Jadi mau meriksa ke Penang gitu katanya. Nah, pikiran saya Penang, wah ini jantung nih mesti gitu kan. Nah, setelah itu beliau ternyata di hari itu tuh, Sabtu itu tuh, besok paginya beliau pulang ke Medan, minta pulang ke Medan. Nah, setelah sampai di Medan itu berarti hari Minggu malam ya Mas. Terus Senin Selasa, kan hari Rabunya tuh beliau meninggal. Nah, Senin Selasanya itu saya tidur di kantor. Nah, tempat tidur saya dengan beliau itu cuma disekat kayak dari triplek gitu loh Mas. Jadi saya kepala sama kepala bisa ketemu gitulah. Nah, itu malam itu dari jam 12 sampai jam 3 pagi itu saya ngerasa aneh. Ini kok kamar kayak ada orang bersih-bersih gitu Mas. Kayak koin jatuh, dipan kasur digeser, kayak kursi digeser, lemari. Di situ saya mulai merinding Mas. Saya duduk kan di kasur, saya nggak pernah yang merokok di dalam kamar. Akhirnya saya nyalain ngerokok tuh Mas. Setelah jam 3 pagi itu hilang. Nah, di hari berikutnya Selasa malam tuh terulang lagi Mas. Terulang lagi seperti itu. Nah, terus Rabunya jam 1 itu saya dapat kabar bahwa beliau meninggal. Jadi hari Kamis itu beliau mau dibawa ke Penang pakai pesawat charteran dari Medan, tapi Rabunya udah keburu jebol
jantungnya itu mas. Aslinya suruh pasang ring tapi dia nggak mau gitu kan, nggak percaya. Nah setelah itu kami terbanglah ke Medan, melayat lah, lihat jenazahnya dan lain-lain. Nah kejadiannya itu jadi kan karena beliau non muslim, jadi mungkin ada acara-acara lain dan dimakamkannya itu hari Jumat. Pas hari Jumatnya itu kami sore itu berpulang ke Semarang dari Medan. Nah, Sabtunya itu saya dapat info bahwa tadi malam itu, padahal kan Jumatnya itu beliau dimakamkan ya mas. Jumat malamnya itu antara jam 1 jam 2-an itu istilahnya beliau hadir di kantor. Jadi penjaga malam itu ada 2, yang satu di atas, satu di bawah, lagi nonton TV, yang di bawah, yang atas lagi tidur. Itu dengar suara kaki sama gedoran pintu. Langsung dia lari turun ke bawah. Lah yang lagi nonton TV ini mikirnya, ngapain itu kan? Nonton TV aja. Nah, kebiasaan beliau turun tangga itu kan pakai duk itu mas. Nah, dan penjaga malam itu melihatnya dia pakai pakaian yang biasa dia pakai. Jadi kaos putih, celana coklat, sendal coklat. Itu menuju arahnya beliau karena beliau lagi nonton TV kan. Terus bertanya lah, Pak Tommy mana ya? Pak Tommy mana ya? Gitu kan. Terus dia nyaut, ini udah jam 2 pagi Pak. Ya udah pulang lah Pak Tommy, karena ini juga hari Jumat, biasanya pulang. Ada barangku ketinggalan sama dia, katanya gitu kan, orang Medan kan mas. Ada barangku ketinggalan sama dia. Dalam hatinya penjaga malam sini langsung sadar, loh orang kan udah mati. Larilah dia keluar. Itu mas, larilah dia keluar. Nah, karena sudah pernah ada kejadian kayak gitu di kantor kami mas, istilahnya udah agak lama juga sih, karena yang ada waktu itu ada 2 pengawas lapangan janjian di kantor, yang satunya sudah meninggal di jalan, dalam perjalanan ke kantor tuh meninggal, tapi orangnya itu sampai di kantor dan disaksikan 5-7 orang itu masih ngobrol-ngobrol, masih ngerokok, masih minta kopi. Tapi karena nunggu yang satunya ini nggak datang, aslinya diajak ke lapangan gitu, mau survei lapangan, nggak datang. Pulanglah beliau yang sudah meninggal ini mas. Lah yang satu ini datang tapi bawa berita, loh si A ini udah meninggal loh. Loh pada kaget semua kan. Lah ini baru aja pulang, rokok sama kopinya masih ada. Memang bekas rokok sama kopinya itu masih ada ya. Saya kurang paham sih mas itu benar apa enggak ya, cuma ceritanya mereka seperti itu ya. Nah terus kejadian yang saya alami ini, sebenarnya mereka bilang gini, Pak, kalau almarhum ini ngajak, saya nggak berani cerita, takut kejadian kayak yang kemarin. Lah karena ini nggak ngajak gitu loh, nggak ngajak, jadinya kami berani cerita. Kan dia cuma nanya, Tommy mana ya, gitu kan, ada barangku ketinggalan. Nah itu mas, ternyata barang yang dicari itu adalah kacamata dia yang waktu hari Sabtu itu sebelum dia sakit itu nelpon OB saya bahwa kacamatanya dia tuh ketinggalan, tolong disingkirkan di meja saya, nanti saya ambil. Nah keburu beliau istilahnya meninggal itu, jadi kan kami belum boleh masuk ruangannya dia mas nih, kantor sama ruangan tidur dia tuh belum boleh kami masukin, kami masih diaudit dulu. Setelah audit selesai, kami bareng-bareng masuk ke ruangannya beliau. Udahlah di situ mungkin tim audit berpikiran bahwa mungkin ada apa gitu ya, kita cari-cari dulu, bersih-bersihkan. Ternyata aman. Sudah, tim audit memperbolehkan kami untuk membereskan barang-barang itu mas. Nah setelah kami bereskan barang-barang itu, ternyata ya itu ada 1 kacamata itu yang tertinggal. Jadi selama 1 bulan itu istilahnya satu kantor tuh di tiap malam tuh dimimpini gitu loh mas, maksud saya gitu loh, dimimpini ketemu beliau. Nah setelah dimimpini ketemu beliau itu
hati saya tuh kalau tidur di kantor, saya nggak tidur di atas lagi mas, saya tidur di bawah di beda ruangan, di beda kamar gitu mas. Kok hawanya tuh kayak horor, jadi kantor tuh sebulan tuh hawanya horor gitu mas. Sampai akhirnya kacamata itu ketemu dan saya disuruh atasan saya yang lain, pokoknya tuh kamu bilang aja dalam hati, Pak ini barangnya udah ketemu, saya balikan, istirahat yang misalnya Bapak tenang di sana, udah didoain aja. Akhirnya balik itu saya udah kembalikan, terus kita ngepak, kita kirim ke Medan. Dari situ istilahnya udah nggak terjadi apa-apa lagi mas gitu. Memang kalau sebelumnya sih memang melewati kamarnya beliau aja, ruang kerjanya beliau tuh serasa horor gitu mas. Oke. Wow. Berarti pengalaman yang langsung ketemu ini malah OB ya mas ya? Iya, jadi kantor kami itu kantor polisi itu mas. Kantor polisi itu masih terus. Lampu merah itu ke kiri kita. Ke kiri dikit, kanan jalan tuh. Nah itu kantor kami di situ mas. Yang besar dan luas lah gitulah kantor kami gitu. Persis sebelah Alas Roban itu kan. Kantornya sendiri aja udah horor sih, gitu. Kantornya sendiri aja udah horor sih, gitu. Yep. Gitu. Mas Febri, yang saya mau, gimana mas? Silakan Mas Febri. Saya langsung sambungin ke Mas Febri ya, Mas. Iya, siap. Ya, selamat malam Mas Tommy. Iya, malam Mas. Ini beliaunya pekerja keras ya, Mas ya? Iya, betul. Pekerja keras, disiplin. Betul. Istilahnya kayak nggak pernah sakit gitu loh mas. Iya. Jadi kalau saya nyupirin beliau, saya batuk pilek sedikit aja beliau, Pak Tom ini baru gitu aja udah batuk pilek. Makanya saya bingung nih, orang nggak pernah sakit. Gitu. Ya. Jadi kalau menurut saya mas yang saya tangkap itu pada waktu, mohon maaf ya, kon beliau itu nyampe ke kantor gitu ya, itu kalau menurut saya bukan gangguan ya mas ya, tetapi memang beliau itu seperti yang dibilang tadi ya, mau minta, istilahnya mau minta barang yang beliau punya gitu loh mas. Iya, gitu. Dan memang kebanyakan kalau mohon maaf ya, orang meninggal itu kalau ada hal yang belum selesai gitu ya, hal yang belum selesai atau barang yang orang ini sukai gitu ya, itu nggak ada di tangannya gitu, itu pasti akan terjadi hal seperti ini gitu. Ya istilahnya beliau belum sempat ambil, tapi udah keburu sakit masuk rumah sakit itu kan. Dia janjinya kan nanti sore aku ke situ ambil gitu, tapi belum sempat ngambil itu. Dan sebenarnya kalau yang saya lihat ya, sewaktu beliau masih hidup gitu ya, sosoknya ini walaupun kelihatannya orangnya keras ya, cuma orangnya, kalau menurut saya ini ya mas ya, kalau menurut saya orangnya baik. Iya, benar gitu. Jadi dan beliau itu walaupun sesakit apapun beliau itu jarang sekali ngeluh. Iya, betul. Dan di akhir hayatnya ini ya itu tadi ya mas ya, yang masih menggantung atau mengganjal itu yang ya barangnya beliau itu tadi ya, kalau menurut saya. Jadi
Beliau memang bukan mengganggu ya, cuma meminta atau menanyakan barangnya beliau itu gitu Mas. Benar. Itu setelah barangnya ketemu kan, ya alhamdulillahnya sudah kelar itu semua gitu loh Mas. Iya benar Mas. Tapi berarti nggak ada yang disampaikan lain ya Mas Febri, sebatas ya kayak sisa-sisa kehidupan aja yang masih terekam kemudian berangsur hilang setelah semuanya dibersihkan gitu ya. Iya Mas. Cuma ini kalau yang saya lihat ya, yang saya rasakan ya Mas ya, ada kalanya beliau itu datang ke situ ya, Masnya kayak apa ya Mas, kalau orang Jawa bilang tombok kangen gitu loh Mas. Iya benar. Jadi saya pernah kan Mas tuh beberapa minggu yang lalu, ketika itu saya tidur di kantor sendiri. Itu saya mau sholat isya itu, saya kan kita harus ke belakang tuh Mas, agak ke belakang itu dekat tower kan, tower kamar mandi lah. Di tower itu sama kamar mandi pojok itu memang nggak bisa dikasih lampu Mas, pasti selalu mati lampu itu kan. Nggak tahu kenapa, kalau kata orang sih memang ada lah nulis itu. Lah ketika saya wudhu, saya tuh merasakan kayak ada yang lewat Mak, sering gitu loh. Kaget saya gitu kan, kok pikiran saya kok kayak celana coklat baju putih gitu loh. Tapi saya tetap wudhu, akhirnya ya mungkin saking takutnya saya nggak jadi sholat di musola, saya sholat di kamar, akhirnya saya gitu. Iya, yang dialami sama Mas Tommy pada waktu itu kemungkinan beliaunya gitu ya Mas ya, karena yang saya lihat memang beliau itu masih sering ya, walaupun nggak seminggu sekali atau 2 minggu sekali, itu nggak pasti ya, cuma beliau itu sering mendatangi kantor itu gitu Mas. Iya, karena juga Mas, ruang kerjanya beliau sama kamarnya beliau sampai hari ini tuh nggak ada yang berani nempati. Nah, ketika saya tahun ini pindah ke sini, saya coba menempati ruang beliau. Saya coba menempati ruang kerja beliau, kayak kamar beliau gitu kan. Pengen sih coba beres-beres sih saya buat tidur situ, cuman kesannya saya nggak belum berani juga sih. Soalnya juga dengan mungkin kalau Mas Febri bisa tahu juga keadaan kantor saya kan memang benar-benar istilahnya. Nah, sedangkan di kamar yang saya tempati aja sekarang ini aja, saya kalau tidur kan mati lampu kamar kan saya matikan loh Mas. Ini pernah ada kejadian lagi. Jadi waktu itu 2018 tuh pergantian atasan baru saya. Dia minta kamarnya itu dijebol yang bawah itu, jadi tidurnya bertiga, saya, dia sama ada teman satu lagi. Itu malam pertama tuh Mas. Malam pertama itu jam 10 malam itu dia mendengar suara perempuan ketawa. Saya nggak dengar sih, dia dengar suara perempuan ketawa, dia langsung minta pulang Semarang. Sejak malam itu sudah nggak pernah tidur di situ, jadi kamar itu yang nempati saya. Dan saya juga merasa kalau lampu dalam keadaan lampu gelap itu kayak dari sebelah kanan pojok itu kayak ada kerasa saya kayak ada orang gitu, tapi udahlah tidurlah saya gitulah, tidur aja lah gitulah. Saya batin saya kan, aku di sini kerja bukan jadi tolonglah, istilahnya jangan ganggu gitu. Itu saya. Oke, Mas Febri ada tambahan? Cukup ya? Cukup ya Mas Tommy. Terima kasih sudah bergabung di Nightmare on the Air. Oke, siap. See you next time. Kalau ada pengalaman lagi Mas ya. Siap. Terima kasih. Malam Mas.